Sejarah perkembangan anak berbakat di Amerika. Perkembangan pendidikan untuk anak berbakat di Amerika Serikat telah mengalami berbagai perubahan signifikan sejak pertengahan abad ke-20. Pada zaman Plato menyarankan bahwa anak berbakat harus dikumpulkan dan dididik secara khusus untuk mempersiapkan mereka sebagai pemimpin masa depan. Pada tahun 1950, pada tahun ini, perhatian terhadap anak berbakat mulai meningkat di kalangan pendidik di Amerika. Definisi anak berbakat mulai diperluas untuk mencakup mereka yang menunjukkan prestasi luar biasa dalam berbagai bidang, termasuk intelektual dan kreatif. Public Law tahun 1981, undang-undang ini disahkan oleh Kongres Amerika Serikat untuk memberikan definisi formal mengenai anak berbakat. Menurut undang-undang ini, anak berbakat adalah mereka yang menunjukkan kemampuan tinggi dalam bidang akademik, seni, kepemimpinan, dan memerlukan layanan pendidikan khusus. Reformasi pendidikan pada tahun 1990 di bawah kepemimpinan Presiden George Bush dan Bill Clinton, reformasi pendidikan dilakukan dengan tujuan meningkatkan standar pendidikan di seluruh negeri, termasuk fokus pada pengidentifikasian dan pengembangan anak berbakat melalui program-program yang lebih terstruktur. Meskipun anak berbakat di Amerika secara keseluruhan menunjukkan kemajuan dan signifikan dalam pengakuan dan dukungan terhadap kebutuhan mereka, tantangan tetap ada dalam memastikan bahwa semua anak berbakat menerima pendidikan yang memadai dan sesuai dengan potensi mereka. Sejarah perkembangan anak berbakat di Inggris. Pada abad 20, pada awal abad ke-20, fokus utama pendidikan anak berbakat adalah pada pengukuran IQ sebagai indikator utama keberbakatan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemahaman ini berkembang menjadi pendekatan multidimensional yang mencakup berbagai aspek kemampuan dan bakat. Program pendidikan khusus di Inggris, program pendidikan untuk anak berbakat mulai dijalankan secara formal dengan pengenalan sistem yang membedakan antara siswa biasa dan siswa berbakat. Program-program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik anak berbakat melalui pengayaan kurikulum dan layanan pendidikan yang berbeda dari program reguler. Periode Renaissance di Eropa tahun 1300 sampai 1700 kita ketahui menghasilkan kesenian, arsitektur, dan buku-buku yang luar biasa indahnya. Pemerintah dan masyarakat saat itu telah membedakan penghargaan kepada orang-orang yang berbakat dan kreatif. Orang-orang tersebut adalah Michelangelo, Leonardo da Vinci, Bernini, dan Dante. Demikian pula pada abad ke-15 sampai 19 oleh Sultan Mehmed dari Kerajaan Ottoman Turki. Dari sekolah kerajaan di pusat ibu kota yang disebut dengan The Palace School di Konstantinopel. Setiap tahun menyelenggarakan seleksi terhadap ratusan pemuda yang berusia 10 tahun sampai 14 tahun. Pemuda dengan kategori yang paling gagah, paling pandai, dan paling menjanjikan di antara pemuda sebayanya akan dididik selama 12 sampai 14 tahun lamanya. Periode abad ke-18 dan sebelumnya, bangsa Cina berpedoman kepada ajaran Konfusius 500 sebelum Masehi yang menekankan pendidikan harus diberikan kepada seluruh anak dalam segala lapisan tanpa memandang perbedaan kelas sosial. Anak-anak tersebut harus dididik berbeda sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Anak-anak berbakat intelektual telah dihargai tinggi. Mereka dengan kemampuan luar biasa yang berasal dari segala lapisan sosial dikirim ke kerajaan untuk dilatih dan dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan bakat yang dimiliki. Saat itu, bangsa Cina telah menerima adanya keragaman bakat, pentingnya kemampuan membaca, kemampuan kepemimpinan, kemampuan imigrasi, kemampuan membaca cepat, kemampuan ingatan, kemampuan berpikir, dan kepekaan perseptual. Bangsa Cina juga telah menyadari bahwa kemampuan anak berbakat intelektual tidak akan berkembang penuh jika tidak diberikan pendidikan khusus. Dorongan diberikan karena mereka meyakini bahwa sokongan motivasi merupakan hal yang dianggap penting bagi anak yang dianggap lebih. Pendidikan bagi anak berbakat tidak saja untuk memenuhi kebutuhan dirinya, tetapi untuk kepentingan kerajaan, baik karir di universitas maupun menempati posisi yang bagus di kerajaan. Saat ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan anak berbakat yang ada di Rusia. Poin pertama yaitu awal pengembangan di tahun 1980-an. Pada tahun 1980-an, perhatian terhadap anak berbakat di Rusia yang saat itu masih menjadi bagian dari Uni Soviet mulai meningkat.
pemerintah mulai mendirikan sekolah-sekolah khusus yang ditunjukkan untuk anak dengan kemampuan yang luar biasa, terutama dalam bidang sains dan teknologi. Proses seleksi dilakukan melalui tes yang dirancang untuk mengidentifikasi anak-anak berbakat. Salah satu tokoh penting pada masa ini yaitu Dr. Lewis M. Terman yang dikenal dengan penelitiannya tentang kecerdasan tinggi dan pengembangan anak bakat. Selanjutnya di poin kedua yaitu ada perkembangan pasca Soviet di tahun 1990-an. Jadi, setelah runtuhnya Uni Soviet pada awal tahun 1990-an, sistem pendidikan di Rusia mengalami banyak perubahan. Meskipun tantangan ekonomi mempengaruhi banyak aspek pendidikan, perhatian terhadap anak berbakat tetap ada. Sekolah-sekolah mulai mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif. Sutratina Tirtonegoro mencatat bahwa negara-negara maju, termasuk Rusia, menunjukkan minat besar dalam membentuk anak-anak berbakat menjadi tenaga kerja berkualitas tinggi di bidang ilmiah dan teknologi. Di poin ketiga ada inovasi dan kebijakan baru dari tahun 2000-an hingga saat ini. Dalam 2 dekade terakhir, Rusia masih berusaha untuk meningkatkan sistem pendidikan bagi anak-anak berbakat dengan mengintegrasikan teknologi modern dan metode pembelajaran yang inovatif. Pemerintah mendorong pengembangan kurikulum yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan individu siswa tersebut. Peran tokoh seperti H.G. Becker dan Mr. Sampson dalam penelitian pendidikan anak berbakat juga sangat berpengaruh dalam pengembangan kebijakan pendidikan di Rusia. Di poin terakhir yaitu tantangan kontemporer. Meskipun ada kemajuan yang dicapai, tantangan tetap ada dalam penyediaan layanan pendidikan yang memadai untuk anak-anak berbakat di Rusia. Banyak sekolah yang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka. Selain itu, stigma sosial terhadap anak-anak dengan kecerdasan yang tinggi kadang-kadang menghambat mereka dalam mendapatkan dukungan yang diperlukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan anak berbakat yang ada di Jepang. Poin pertama yaitu periode awal sebelum abad ke-19. Pendidikan di Jepang pada awalnya didasarkan pada ajaran Konfusianisme yang menekankan pentingnya pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Namun, pada periode Tokugawa yang berlangsung dari tahun 1603 hingga 1868, pendidikan untuk anak-anak samurai dan anak-anak dari kelas bawah mulai terpisah. Anak-anak samurai mendapatkan pendidikan formal yang lebih baik, sementara anak-anak dari kelas bawah seringkali tidak memiliki akses yang sama. Tokoh penting pada masa ini adalah Confucius, yang ajarannya sangat mempengaruhi sistem pendidikan di Jepang. Poin kedua ada perubahan pada abad ke-19. Dengan pembukaan Jepang terhadap dunia luar pada akhir abad ke-19, sistem pendidikan mengalami reformasi yang besar. Pemerintahan Jepang mulai mengadopsi model pendidikan barat, termasuk pengenalan sekolah-sekolah dasar dan menengah. Salah satu tokoh kunci pada perubahan ini adalah Fukuzawa Yukichi. Beliau merupakan seorang intelektual terkemuka dan pendiri dari Universitas Keio. Beliau ini sangat berperan penting dalam mempromosikan pendidikan modern dan kesetaraan akses pendidikan bagi semua anak. Selanjutnya, di poin ketiga yaitu ada periode Showa yang berlangsung pada tahun 1926 hingga 1989. Pada periode ini, pemerintahan Jepang mulai memperhatikan anak-anak berbakat secara lebih serius. Program-program khusus diperkenalkan untuk mengidentifikasi dan mendidik anak-anak berbakat. Salah satu tokoh penting dalam bidang ini adalah Toshio Kawai, yang mengembangkan metode untuk mendidik anak-anak berbakat dengan pendekatan yang lebih personal dan kreatif. Selanjutnya, di poin terakhir atau poin keempat yaitu era modern yang berlangsung sejak tahun 1990 hingga saat ini. Sejak tahun 1990, Jepang telah berupaya untuk meningkatkan sistem pendidikan untuk anak-anak berbakat dengan mengintegrasikan teknologi dan metode pembelajaran yang inovatif. Kurikulum yang lebih fleksibel diperkenalkan untuk memenuhi kebutuhan individu siswa. Tokoh seperti Yoshiko Matsumoto berkontribusi dalam penelitian tentang pengembangan bakat di kalangan anak-anak, mendorong pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis pada potensi masing-masing siswa. Pendidikan anak berbakat di Australia. Di Australia, perhatian terhadap pendidikan anak berbakat mulai muncul pada tahun 1970-an.
Seiring dengan semakin berkembangnya pemahaman tentang pentingnya memberikan dukungan khusus bagi anak-anak yang memiliki potensi luar biasa. Tetapi, upaya yang lebih terorganisir baru terlihat pada tahun 1980-an, ketika para pendidik dan pemerintah mulai menyadari bahwa kurikulum standar tidak selalu mampu memenuhi anak-anak berbakat. Pada tahun 1988, sebuah laporan penting berjudul The Report of the Senate Select Committee on Education and Training, The Education of Gifted and Talented Children diterbitkan, yang menggarisbawahi pentingnya strategi khusus untuk mendukung anak berbakat. Laporan ini mendorong pembentukan program dan kebijakan untuk memastikan bahwa anak berbakat tidak merasa bosan atau terhambat di sekolah. Saat ini, Australia memiliki pusat-pusat pendidikan anak berbakat dan asosiasi seperti Australian Association for the Education of the Gifted and Talented yang berperan aktif dalam menyediakan sumber daya dan pelatihan bagi guru dan orang tua. Berbagai program khusus seperti Selective High School dan program Gifted and Talented program di sekolah-sekolah menengah umum adalah contoh nyata upaya untuk mendukung perkembangan anak berbakat di Australia. Pendidikan anak berbakat di Korea Selatan. Di Korea Selatan, perhatian terhadap pendidikan anak berbakat mulai muncul pada akhir abad ke-20, seiring dengan kebangkitan ekonomi yang sangat pesat dan peningkatan perhatian terhadap bidang sains dan teknologi. Pada tahun 1980-an, fokus utama pendidikan di Korea adalah mempersiapkan tenaga kerja dan terampil dan berpendidikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, kebutuhan untuk mendukung anak-anak berbakat menjadi semakin jelas. Sejak awal tahun 1990-an, pemerintah Korea Selatan mulai merancang program pendidikan yang lebih spesifik untuk anak berbakat. Puncaknya terjadi pada tahun 2000, ketika pemerintah Korea mengesahkan Undang-Undang Identifikasi dan Pendidikan Anak Berbakat. Undang-undang ini mengatur berbagai langkah untuk mengidentifikasi dan mendidik anak-anak berbakat dengan lebih efektif. Pendidikan anak berbakat di Korea Selatan seringkali berfokus pada sains dan teknologi, sesuai dengan kebutuhan negaranya yang menonjol dalam inovasi dan industri teknologi. Science High School dan Specialized Gifted Education Center didirikan untuk menyediakan pendidikan yang sangat spesifik dan mendalam dalam hal matematika, fisika, kimia, biologi, dan ilmu komputer. Sekolah-sekolah ini memiliki kurikulum yang berbeda dari sekolah reguler, dengan pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan penelitian yang dirancang untuk mendorong kreativitas dan inovasi. Selain itu, universitas terbuka di Korea Selatan seperti KAIST and Seoul National University juga terlibat dalam program pengembangan bakat melalui kemitraan dengan sekolah-sekolah menengah dan pusat riset. Beberapa program juga mencakup kolaborasi dengan guru-guru untuk merancang metode pembelajaran inovatif yang mampu menantang pemikiran kritis dan mengembangkan kemampuan analitis anak-anak berbakat. Terima kasih.